Ibu Saudara, hadirin sekalian, kita masih boleh berkumpul di Grand Kawanua Food Court Manado, satu Grand Kawanua City Walk. Bapak Ibu hadirin sekalian, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya kita boleh hadir dalam tunangan dari Saudara Lukman dan Saudari Deborah. Dan perkenalkan saya Rivo Pangerapan yang akan membahas lamaran tunangan dari hari ini adalah Saudara Lukman Malunsenge, sarjana teknik, putra ketiga dari Bapak Simpson Malunsenge dan Ibu Agustina Walesasi, dan Saudari Deborah Jessica Cahyani Bogar, sarjana pendidikan, putri pertama dari Evangelis Bapak Vence Denny Bogar, sarjana hukum, dan Evangelis Ibu Yulce Hengkeng, sarjana pendidikan. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan. Firman ini adalah landasan atau kekuatan bagi Lukman dan Deborah untuk melangkah ke depan, yang menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dua keluarga besar, Malunsenge Walesasi dan keluarga besar Bogar Hengkeng. Saya mengatasnamakan kedua keluarga besar mengucapkan selamat datang kepada yang pertama, Ibu Pendeta Dr. Anda Min Leohang, sarjana teologia, Gembala Sidang GPSDI Revival Tumumpa II. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Weldy Adolf Karoho, sarjana teologia sebagai Ketua Wilayah 9 Kota Bitung, dan juga Gembala Sidang GPSDI Alpha Omega Kakenturan 1 bersama Ibu. Selamat datang. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Johannes N. Maele, sarjana pendidikan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Selamat datang. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan atau hadirin yang boleh hadir pada malam hari ini, kedua keluarga belah pihak, dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu prosesi dari kedua keluarga besar dan calon mempelai pengantin. Kemudian ada sambutan, ibadah, ucapan terima kasih, doa makan, dan ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu prosesi masuk dari keluarga besar. Yang pertama, kita akan mengikuti prosesi yang pertama dari keluarga besar Malunsenge Walesasi, dari Bapak Simpson dan Ibu Agustina. Selamat datang oleh Lukman Malunsenge, sarjana teknik. Selanjutnya, saya mengundang untuk hadir di depan keluarga Bogar Hengkeng, dari Bapak Vence Bogar, sarjana hukum, dan Ibu Yulce Hengkeng, sarjana pendidikan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Cantik sekali dan ganteng pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi
teman-teman, inilah kita akan menyaksikan prosesi masuk dari calon pengantin Deborah Cahyani Bogar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekali malam hari ini Deborah Bogar memakai riasan dari Rapi Salon. Berikan tanda kasih dari Lukman kepada Deborah. Tahan, foto dulu. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh ada di tengah-tengah. Kita akan foto bersama. Kami mengundang, silakan duduk kembali. Kami mengundang kakak beradik dari kedua keluarga. Boleh ada foto bersama. Iya, tahan. Ya, berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Senyum yang terbaik yang kamera 3, 2, 1. Tahan. 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan kembali Bapak Ibu. Iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada acara yang selanjutnya. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani firman Tuhan adalah hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Anda Min Leohang Sarjana Teologia, dan yang akan melayani worship leader Ibu Pendeta Pembantu Evangelis Margareta Karoho Sarjana Teologia, Magister Pendidikan Guru Profesional, dan yang akan memimpin musik adalah Bapak Evangelis Ardi Karoho Sarjana Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung saja masuk pada ibadah. Shalom Elohim, haleluya. Kita semua bersyukur bersama dengan keluarga, dan saatnya kita akan memulaikan ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan agungkan nama Tuhan, sebab nama Yesus adalah nama yang termanis, amin. Nama yang termulia, nama yang ajaib. Kami datang padamu Tuhan malam ini. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi kami semua, menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab bagimulah pujian dan sembah, hanya bagimu Tuhan. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kembali singkat GPSD Alfa Omega kakek Turan buka dalam doa, ku nyanyi hosana. Pujian syukur pengagungan kebesaran bagimu Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang besar, dahsyat, heran dan ajaib, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, Allah yang tetap ada dan terus ada di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kembali kami mengangkat puji syukur dan terima kasih karena kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari Tuhan jaga, pelihara, lindungi dan berkati kami, bahkan sampai saat kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sebelum kami mulaikan acara pertolongan dari saudara Rukman dan Deborah, ini kami semua yang datang beribadah kepadamu, yang Kau memberkati kami semua, yang mengambil dalam pelayanan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami melayani bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Semua sidang jemaat yang sudah hadir, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tempat ini kiri kanan, muka belakang, atas bawah, luar dalam, dibakar dengan kuasa darah anak domba Allah. Segala kekuatan iblis, setan, dan batu api itu muka gugat jalannya kebaktian kami di tempat ini. Kami bersatu hati, kami ikat kekuatan kami, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, bila kebaktian kami boleh terjadi di atas segala-galanya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap bersorak memuji Engkau, kami siap bersekutu beribadah kepadamu, dan kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan, disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Sekali lagi terimalah salam orang-orang yang lebih dari pemenang. Shalom Elohim. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang punya acara, yang sudah melaksanakan kedaulatannya atas kehidupan Lukman dan Deborah malam ini. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini hari
puji-pujian. Yang pertama dari keluarga besar Saudara Lukman Malunsenge, Sarjana Teknik, untuk memuji Tuhan. Baik orang tua, kakak beradik, saudara-saudara yang terkait diundang berdiri untuk memuji Tuhan. Siap. Di setiap musim
Puji-pujian dari keluarga besar Bogar Hengkeng. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian tunggal yang akan disampaikan oleh keluarga. Dalam hal ini oleh yang sedang bersukacita, yang bersyukur malam hari ini diwakili oleh saudara Lukman atau saudari Deborah. Puji nama Tuhan. Shalom. Lagi sekali shalom. Haleluya.
Kembali terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan saya pribadi maupun calon pasangan saya, Deborah. Kami bersuka cita di hari ini karena kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami berdua. Terlebih sukacita itu dilengkapi pada hari kemarin saya ditambahkan usia setahun oleh Tuhan Yesus, sehingga membilang 33 tahun. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan, kekuatan dan kepintaran saya tidak akan pernah bisa menambahkan sehasta pun atau seumur pun umur manusia. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih luar biasa menambahkan saya umur setahun sehingga membilang ke 33 tahun. Yang saya rasakan kuat, sehat, gagah saat ini itu semua karena Tuhan. Tak lain syukur saya, dan saya akan hanya saya naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang menjadi kesaksian saya berdiri, bisa berdiri di tempat ini itu bukan cuma karena jerih payah dan kekuatan saya ataupun calon pasangan saya, itu semua karena kasih sayang Tuhan dan topangan doa dari hamba-hamba Tuhan serta keluarga besar dari keluarga saya yang ada di Talaut, mama papa yang bersedia hadir walaupun beberapa hari yang lalu keluarga kami memangku duka adik dari papa dipanggil Tuhan. Sebenarnya acara ini bisa lebih maju, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga Tuhan berkati di hari ini. Pada momen kemarin saya pada hari ulang tahun juga support dari keluarga besar Hengkeng Maloring serta Bapak Gembala dari Kakenturan, Papi dan Bunda yang selalu mensupport kami berdua, sehingga usia pacaran kami sudah setahun 4 bulan menjalani ikatan pacaran, karena baru mau bilang tunangan karena baru hari ini mau tunangan. Haleluya. Saya berterima kasih juga, itu syukur saya menjadi satu kesaksian saya bahwa kami berdua ada di depan Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena topangan doa dari Bapak Ibu Saudara. Juga yang selalu mensupport saya, Ibu Gembala, Ibu Ministansial yang menjadi gembala saya di sidang, yang selalu mensupport saya menjadi pelayan dalam gereja. Juga hamba-hamba Tuhan yang ada dari GPSDI, Alpha Omega, Jemaat Revival Tumumpa, Shalom yang sudah mensupport saya, yang selalu mengingatkan saya, karena mereka tahu kita hidup di Manado hanya sendiri. Mereka adalah keluarga saya. Terima kasih, ini kesaksian saya. Saya mengucapkan baik terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir di tempat ini. Shalom. Haleluya. Dari Saudara Lukman, kita percaya bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Selepas duka cita, ada sukacita, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu tetap baik bagi kita semua.
perjalanan hidup kami. Dan kalau kami Tuhan ada sampai malam hari ini, kami tahu bahwa Tuhan yang menuntun kami. Oleh sebab itu dengan penuh syukur Tuhan, acara yang boleh dilakukan malam hari ini bukan secara kebetulan dirancang oleh manusia, tapi kami tahu Tuhan bahwa inilah rancangan Tuhan untuk keluarga besar Bogar Henggeng dan keluarga Malung Senge Walesasi. Terlebih khusus untuk kedua anak kami, Lukman dan Deborah. Kami bersyukur Tuhan, dan tiba saatnya kami dengar kebenaran firman bahwa kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan tidak tertabur di tanah yang berbatu-batu atau di tanah yang berolah duri, tetapi tertabur di tanah hati yang gembur dan akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam nama Yesus. Buat setiap kebenaran firman yang disampaikan, kami tangkap dengan hati kami tangkap dengan iman kami, maka akan menghasilkan perubahan sikap karakter hidup kami. Terpujilah namamu. Engkau Tuhan adalah firman itu berbicara bagi semua kami. Hamba cuma alat di tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Patut bersyukur karena malam hari ini ada pejabat dari GPSD yang hadir. Selamat datang Ketua Zona Sulawesi, bahkan Sekretaris BPD, selamat datang. Haleluya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ini ada pejabat yang hadir. Tapi kenapa harus saya? Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat status atau derajat di dalam kepemimpinan kita, dalam jabatan kita, tapi Tuhan melihat siapa yang Tuhan perkenankan untuk dipakai. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23. Kejadian pasal 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya berusaha untuk coba mau cari firman yang lain, tapi rupanya firman Tuhan ini yang tertaruh, yang ditaruh Tuhan, sehingga malam hari ini kita lihat dua anak kami ini sedikit bocoran untuk kita semua. Sebenarnya tadi saya rindu mendengarkan awal mula dorong pebaku dapa di mana, tapi mungkin karena Lukman masih malu-malu. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa anak ini mengasihi Tuhan sungguh dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Satu waktu kami di mobil dan kemudian dia mulai curhat, ibu ada kuat ini, ada kuat itu. Terus dari antara ada-ada ini yang mana pilihan? Belum ada ibu, cuma sebatas menyampaikan firman. Bagus. Dan kemudian saya katakan, pertama ibu kasih saran, kalau disampaikan firman kau mau lapas, jangan tunggu lama-lama, karena hele Tuhan dia mau tolak, apalagi cuma manusia. Lapas, jangan pikir panjang. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kedua, kalau perempuan banyak mulu, kalau perempuan suka untuk diatur, kalau dia suka mau mengatur laki-laki, jangan berpikir dua kali. Itu awal. Lepas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian satu waktu dia bilang begini, ibu, ini ada ibu ini. Terus marah. Dia kok ibu dari Bitung. Wah, ini semua ambil tuh orang Bitung dan yang dari jemaat dari Manado, semua cari pasangan di Bitung. Nah, puji Tuhan. Lalu dia mulai katakan, ini ibu Kak Vernipe
Ya, anak saudara. Siapa pe anak? Dia Pak Kenci pe anak. Saya langsung katakan begini, oh kalau itu DP Opa mengasihi Tuhan sungguh. Dan DP Opa itu orangnya baik, memang baik sekali DP Opa. Lalu DP Papa adalah mantan murid SMA Negeri 3 Manado. DP Papa bagus, DP Papa baik. Haleluya. Jadi saya katakan, kalau begitu, kalau dari data keluarga, so it's okay karena so anak Tuhan. Tapi satu, berdoa. Kalau memang itu Tuhan mau kirim, itu nggak akan mulai kemana-mana. Haleluya. Dan itu pun saya pantau terus. Tapi pantau saya terus dalam doa, saya menopang anak ini karena saya tahu persis latar belakang kehidupannya. Maka saya terus menopang dan akhirnya tiba-tiba bilang, ibu, torang semua tunangan. Hah? Puji Tuhan. Dan malam hari ini kita semua terundang untuk menyaksikan pertunangan dari kedua anak kita ini. Karena itu firman Tuhan malam hari ini berbicara bahwa kalau Lukman boleh mau bilang, inilah Deborah. Haleluya. Silakan Lukman berdiri dan berhadapan dengan Deborah. Katakan, bacaan firman Tuhan ini. Inilah dia, tulang dari tulang rusukku. Ganti itu dia, inilah Deborah. Ayo, orang melihat DP ekspresi pertama, karena ini DP cerita tunangan. Haleluya. Iya. Berhadapan. Haleluya. Tuhan Yesus. Bagaimana di ekspresi dulu? Lalu berkatalah manusia itu. Ayat 23. Iya. Inilah Oh, Deborah. Tuhan. Masa ini Deborah kan? Inilah Deborah. Nyanda doe. Inilah Deborah. Haleluya. Haleluya. Gugup. Haleluya. Inilah Deborah, Tuhan. Tulang dari tulang rusukku dan daging dari dagingku. Haleluya. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Bahwa ketika manusia itu dibentuk, setelah dia bangun dari tidur, dia melihat bahwa ada makhluk yang lain selain dia. Tapi kita lihat dari ayat 18 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi saudara, firman Tuhan katakan tidak baik. Tidak baik kalau cuma satu. Tidak baik kalau cuma sendiri. Nah, ini bukan dari Adam, tapi ini dari pihak Allah sendiri. Nah, jadi dalam hal ini pencetus pertama perkawinan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan lihat, nah bagus. Haleluya. Jadi tidak baik manusia itu sendiri, seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi rancangan Tuhan adalah menjadikan seorang penolong yang sepadan, seimbang. Haleluya. Maka tadi saya katakan, kalau nyanda cocok, itu berarti bukan tulang rusuk, itu tulang rusak. Itu akan menghancurkan rumah tangga. Sebab kalau yang dari Tuhan itu adalah sepadan. Haleluya. Dan kemudian firman Tuhan selanjutnya berkata, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari Tuhan berkata, tidak baik manusia itu sendiri. Kemudian ayat selanjutnya lompat, yang Tuhan cipta
ciptakan adalah binatang. Sementara dalam ayat 18 Tuhan bilang tidak baik kalau cuma satu. Tidak baik kalau cuma seorang diri. Nah, dalam hal ini artinya apa? Setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang itu lalu dibawa kepada Adam. Untuk apa? Untuk diberi nama. Lalu Adam tiap hari dalam kegiatan hari-hari mana tuh Tuhan dah bilang tuh seorang penolong yang sepadan ini. Hari-hari kita cuma ada lihat monkey, ada lihat ayam, ada lihat bebek, ada lihat orang utan. Mana yang sepadan? Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tidak mencatat bahwa Adam itu gelisah. Haleluya. Adam tidak gelisah, tapi dia terus bekerja melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa ayat yang ke-19 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Selanjutnya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata versi Tuhan untuk Tuhan menghadirkan seorang penolong yang sepadan dengan dia, Tuhan buat Adam tidur nyenyak. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi yang masih muda, masih jomblo, saudara, jangan tak gila-gila menusu cewek. Atau kalau misalnya karena seumur orang anak ini 33 tahun. No, kalau dia bukan anak Tuhan, aduh dia suka sana kemari itu. Tapi puji Tuhan, saya terus pantau dia, terus topang dia untuk tekun berdoa, minta yang benar-benar dari Tuhan. Nah, Tuhan menghadirkan penolong ketika Adam di saat tidur. Haleluya. Jadi tutup mata, tutup telinga, yang tidak dengar sana, tidak dengar sini. Haleluya. Jadi dalam hal ini artinya ketika kita mengharapkan pendamping hidup yang sepadan dari Tuhan, itu tidak dengan gegabah, ya, tidak gegabah, tidak ceroboh, atau sekarang lagi zaman medsos pasang di biro jodoh. Butuh wanita untuk mendampingi saya. Oh, kon sedikit jo itu. Haleluya, itu pun. Tapi puji Tuhan, karena ada roh takut Tuhan dan setia dalam pelayanan, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang dia tidur. Artinya bukan tidur, tetapi dia giat bekerja dengan apa yang Tuhan berikan bagi dia sebagai talenta. Dia aktif dalam pekerjaannya. Dia bekerja. Artinya ini, dia tidak lagi memikirkan tuh soal jodoh. Kerja dulu, karena kalau jodoh so datang kau nyanda kerja, mau biara dengan apa tuh orang anak. Haleluya. Nah, itu yang hamba Tuhan ini lakukan. Karena apa saudara? Karena memang saya tahu persis, dari DP paling kecil sampai DP paling DP besar yang biasanya tidak mampu, semua dia curhat. Nah, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan tidur nyenyak, artinya dalam ketenangan. Kata Petrus, dalam tenang tinggal diam orang dapat berdoa. Sehingga benar-benar yang diharapkan sepadan itu datang. Haleluya. Jadi kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ingat baik saudara, bahwa inisiatif itu perkawinan bukan dari manusia, tapi itu dari Tuhan. Oleh karena itu, alangkah berbahagianya orang yang mengandalkan Tuhan karena dia diberkati. Amin. Jadi berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Maka malam hari ini dikatakan ini malam untuk dorang tunangan. Nah, tunangan itu asal kata dari tunang, artinya bersepakat, mau bersetuju
Bukan cuma dorang dua tuh setuju, tapi satu keberanian bahwa mereka mau bersepakat di hadapan jemaat Tuhan, teman-teman sekerjanya, di hadapan orang semua malam hari ini, bahwa inilah tunangannya. Haleluya. Dan terlebih dia mau bersepakat dengan Tuhan bahwa Deborah adalah resmi sebagai tunangan dari Lukman dan siap untuk menjadi istri menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Satu hal pesan saya, silakan boleh bergaul, tapi satu hal, jangan bikin dosa. Haleluya. Jangan bikin dosa, jangan bikin cemar. Sebab apa yang mau dibuat sekarang itu DP akibat pada anak cucu. Haleluya. Orang tua bikin mar anak cucu yang terima DP akibat. Oleh karena itu saya bersyukur sekali sebagai orang tua rohani melihat anak rohani yang duduk di depan orang semua ini, di depan hamba-hamba Tuhan, nyendak gampang. Tapi dia boleh tampil membawa dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya bahwa kalau dari Tuhan pasti itu akan terjadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang kita jadi firman Tuhan malam hari ini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku. Pada waktu Allah menciptakan manusia, memang dari awal sudah dikatakan ada penolong yang sepadan yang Tuhan ciptakan. Tapi kemudian yang muncul adalah binatang. Binatang ini satu pekerjaan. Jadi ini Tuhan mempersiapkan bahwa setiap orang yang menginginkan untuk ada pasangan, karena memang keinginan manusia tertinggi itu adalah perkawinan. Karena dari Tuhan yang punya inisiatif itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bilang inilah dia tulang dari tulang rusukku. Saya undur lagi di ayat selanjutnya. Ketika Tuhan membuat dia tertidur nyenyak, Tuhan mengambil, firman Tuhan katakan salah satu, haleluya, salah satu dari tulang rusuk. Jadi bukan beberapa, haleluya, salah satu diambil tulang rusuk. Dan kemudian dibangunnya, diciptakannya perempuan. Setelah itu firman Tuhan mencatat tulang rusuk itu ditutup. Artinya setelah diambil tutup. Haleluya. Setelah tulang rusuk itu ada, tutup itu keinginan melihat kiri, melihat kanan. Haleluya. Cuma ada di hadapan Lukman adalah Deborah. Satu-satunya seumur hidup sampai kapan Tuhan perkenankan kamu ada di tengah-tengah dunia ini. Cuma Deborah tuh tulang rusuknya, tidak ada tuh yang lain. Haleluya. Karena zaman sekarang pakai cincin dan nyendak pakai cincin. Kalau orang suka goda orang punya pasangan, itu nyendak susah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan sebagai orang tua yang hadir, orang semua jadi penopang. Jadi sekali lagi bahwa tulang rusuk berapa kotek yang diambil? Satu. Jadi cuma satunya, tidak ada cadangan. Haleluya. Nah, oleh karena itu pacaran pun anak-anak muda jangan mudah bergaul, berpacaran sembarangan. Kalau firman Tuhan, sebab sebelum orang bilang ke Tuhan, sebelum keinginan hati kita itu tertuju kepada seseorang, Tuhan telah menentukan. Bayangkan, umur dorang dua adalah 11 tahun bedanya. Siapa mau pisang ke dorang dua ini mau baku dapat. Tapi Tuhan mempersiapkan, Lukman lebih dulu dipersiapkan. Dan ketika Deborah Tuhan pertemukan dengan dia, artinya Deborah pun dipersiapkan. Ketika orang dua baru dapat langsung ada kontak. Haleluya. Suka sama suka. Jadi bukan dipaksa-paksa. Suka sama suka. Ingat ya, dua suka sama suka, men. Jadi kalau ada problem dalam rumah tangga, ingat, suka sama suka. Selesaikan. Penyelesaiannya apa? Duduk di kaki Tuhan. Nih, orang so berpengalaman dalam rumah tangga. Penyelesaian persoalan dalam rumah tangga hanya duduk di kaki Tuhan. Kemudian ngomong. Jangan satu masuk kamar kemudian diam dalam kamar.
Apalagi le sebab kunci, kalau Lukman kurang bingung. Aduh, ini Jessica belum keluar dari kamar, dan bikin apa dia? Bicara. Karena itu DP solusi. Jadi ada dialog, ada komunikasi antara pasangan suami dan istri. Sehingga perjalanan nanti rumah tangga itu akan berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan, inilah dia tulang dari tulangku. Jadi jangan ambil dari tulang babi, atau dari tulang sapi, atau dari tulang kera. Diambil dari tulangnya Lukman. Haleluya. Untuk dikasihi, untuk dicintai. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua malam hari ini diundang oleh keluarga menyaksikan pertunangan kedua anak kami ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan jadi bekal dalam menjalani rencana untuk kapan untuk melaksanakan pernikahan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selanjutnya kita akan masuk pada acara pertunangan. Saya mengundang Lukman dengan Deborah berdiri. Kita akan masuk pada prosesi pertunangan. Bersama dari laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas kasih karunia. Hanya dengan cara yang demikian, kehidupan bersama ini dapat bertahan dan menjadi berkat. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi satu gereja, dan gereja itu mengasihi satu Tuhan, demikian laki-laki dipanggil mengasihi satu perempuan, dan perempuan mengasihi satu laki-laki. Pertunangan merupakan persiapan perkawinan, di mana dalam perkawinan laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, pertunangan harus memperhatikan pertumbuhan dalam kasih karunia menjadi satu keluarga yang baru nanti. Waktu Abraham mencari pasangan anaknya Ishak, cuma suruh DPO, kita anak punya pasangan. Cuma dengan apa? Modal percaya Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan, maka bertemulah dengan Ribka. Setelah bangun apa dengan Ribka, DP orang tua bilang, tunggu dulu, mau tanya dulu tuh anak kalau suka. Tanya Pak Ribka, suka? Ribka terus bilang, iya, dia suka. Dan malam hari ini pun Lukman suka sama Deborah, Deborah suka sama Lukman. Haleluya. Kita akan ikuti pemasangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cincin yang akan nanti dikenakan oleh Lukman kepada Deborah dan Deborah kepada Lukman adalah simbol suatu hubungan khusus antara seorang laki-laki dan perempuan yang patut dihormati. Apabila malam hari ini Saudara Lukman Malungsenge, sarjana teknik, dan Saudari Deborah Jessica Cahyani Bogar, sarjana pendidikan, akan bertukar cincin, maka terlebih dahulu ada pertanyaan sayang, ada pertanyaan. Dengar jangan tegang dulu Lukman dengan Deborah, jangan dulu tegang. Perhatikan pertanyaan Saudara Lukman dulu. Saudara Lukman dan Saudari Deborah Bogar mau menciptakan hubungan khusus antara saudara-saudara berdasarkan kasih karunia
yang menuju ke arah perkawinan di kemudian hari. Jawaban kalian berdua. Ya. Jawab sama-sama. Lagi. Jawab sama-sama. Ya, dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Berhadapan. Ya, Lukman dulu pegang cincin. Ya, ambil. Ya, Deborah kasih jari manis. Dengan dulu, jangan dulu pasang, dengan dulu. Haleluya. Oke, sudah siap. Ya, silakan dipasang. Lukman pasang cincin. Kenakanlah cincin ini sebagai simbol Di dalam nama Tuhan Yesus. atau lambang persekutuan Ora, Jessica, Cahaya Deborah, saya mengambil engkau sebagai tunanganku dan memberikan cincin ini sebagai pernikahan dan tanda cinta, kasih dan sayangku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. kita beri tepuk tangan yang meriah dan selanjutnya saudari Deborah. Ya, silakan. Saya mengikat engkau sebagai tunanganku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Setelah keduanya pertunangan ini dengan ikatan cincin yang telah ada di tangan mereka masing-masing. Bolehkah kami semua melihat bahwa Lukman sangat mencintai mengasihi Deborah. Tunggu hitungan 1 sampai 3. 2, 3, 1. Mengundang Ketua Sona bersama Sekretaris Daerah dan Gembala Kekenturan. Mari kita sama-sama menopang kedua anak ini. Kasih Tuhan, Kau ajaib, dahsyat, dan selami kuasa dalam kehidupan Lukman dan Deborah. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah perjalanan kehidupan mereka, sertai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, iman yang kokoh, yang teguh, kudusan sebelum mereka masuk dalam pernikahan yang kudus. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa menjadi kerinduan mereka? Apa yang sudah mempersatukan mereka pasti akan menolong, akan memberkati, menyertai setiap kesaksian nanti mereka masuk dalam perkawinan yang untuk senantiasa berserah sungguh kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi harapan kerinduan keluarga kami semua boleh terwujud semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sudah menolong dan memberkati mereka, mempersiapkan mereka untuk sentiasa melihat hidup kemenangan dalam segala hal. Karena kami punya Tuhan yang hebat, ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah gagal dalam setiap janji-janjinya, yang tetap ada dan sampai sepanjang kehidupan kami, kepada keluarga, baik keluarga orang tua dan depan bahkan Deborah, bahkan
kami semua kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat kasih Tuhan, kami akan melihat mujizat-Nya Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Pujian, pengagungan, kebesaran bagi-Mu Yesus Tuhan, Allah kami yang hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertunangan telah selesai dan kami serahkan pada worship leader. Demikian telah kita ikuti bersama acara yang sakral, dan kita percaya Tuhan telah campur tangan di dalamnya. Dan kita tetap doakan supaya rencana ke depan tetap ada dalam kendali dan anugerah dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan yang terbaik. Nyanyilah bagi Tuhan Hua. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua, nyanyikan
yang sampai hari ini telah menyertai, melindungi, memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, hari ini kami telah selesai dengan melaksanakan ibadah dan acara pertunangan dari kedua anak kami, Lukman dan Deborah. Biarlah apa yang telah kami lakukan hari ini akan tetap diberkati Tuhan, terutama kepada kedua anak kami. Tetap diberkati, dijaga, dilindungi Tuhan, sampai mereka merencanakan hari H pernikahan mereka. Mereka disatukan dalam pernikahan yang kudus. Kami serahkan semua rencana-rencana kedua anak kami ini dan keluarga besar yang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap rencana disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan akan menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan setiap acara yang akan mereka laksanakan. Terima kasih Bapa, terpuji buat nama-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah dipakai hari ini sebagai gembala sidang, yang telah memberkati lewat pemberitaan firman Allah, dan juga seluruh yang terlibat, worship leader, pemain musik, dan semua yang terlibat, bahkan semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang hadir hari ini, dan keluarga besar dari kedua belah pihak, diberkati Tuhan. Dan pada saat ini kami akan segera menutup akan acara kami hari ini, malam ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Lindungi kami di perjalanan, tibakan dengan segala selamat di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terpuji buat nama Indo kami, syukur kami, dan kami segera mengakhirinya, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu, dan inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Kekasih-kekasihku, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diberkatilah kita sekalian dengan berkat-berkat kemuliaan, kemenangan, kekuatan dari surga turun mengalir atas kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel dicurahkan atas kita semua, karena kita adalah ahli waris daripada janji berkat itu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita abadi dari Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita hari ini sampai kepada akhir zaman. Bapa, terima kasih. Bapa